Ada kembali bersama kami, Pak Haryanto. Tadi kita sudah sempat berbincang dan juga saya sempat menanyakan kepada Anda, masyarakat butuh informasi apalagi mereka yang sanak saudaranya merupakan korban dari bencana ini. Lantas apakah langkah-langkah yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah ini sedianya langsung dilaksanakan pada saat ini? Ya, jadi seperti saya mau ambil yang disampaikan Prof ya. Tadi Prof mengatakan harus ada ICS-nya, Incident Command System-nya yang nanti akan di-share kepada seluruh masyarakat pentahelik. Saya menyebutnya pentahelik ya. Tapi yang terpenting di sini bahwa apa yang disampaikan beliau itu yang tadi kita sampaikan, adanya National Disaster Dashboard. Karena di situ ada unsur C4ISR, yaitu Command Control, Communication, Computing, and Intelligence. Sehingga masyarakat bisa mengetahui langsung. Dan ketika kita bicara pentahelik, kan kita mau masuk ke dalam sebuah sistem yang namanya transisi pemulihan. Nah, transisi pemulihan itu dari sisi yang tadi kita sampaikan, ada kekuatan. Apa itu? Apakah pohon-pohon yang tumbang itu bukan kekuatan? Itu sampaikan kepada masyarakat akademisi, di situ ada ahli-ahli termasuk arsitek. Bagaimana arsitek memanfaatkan pohon-pohon itu yang besar dan jumlahnya ribuan meter kubik, mungkin jutaan meter kubik, dibuatkan huntara atau huntap. Ya, hunian sementara atau hunian tetap. Menurut saya hunian sementara kalau dari kayu-kayu itu akan menjadi hunian tetap, sehingga mengurangi kos. Saya menghimbau hari ini, kalau boleh, para arsitektur, ayo manfaatkan itu kayu-kayu. Jadikan itu rumah budaya. Budaya Sumatera, budaya Aceh, budaya Tapanuli. Dan akhirnya kita menjadikan sebuah rebuild yang betul-betul memiliki strategi. Apa itu yang disebut strategi? Kita selalu berbicara kolaborasi. Padahal sebelum kolaborasi ada konsolidasi. Sebelum konsolidasi ada continuity. Sebelum ada continuity ada yang disebutnya komunikasi dan koordinasi. Baru Anda bisa berbicara kolaborasi. Maka dari itu kesempatan hari ini, mari masyarakat akademisi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Dan paling saya harapkan hari ini adalah turunkan tim medis semua dari universitas yang terdekat. Dan turunkan para arsitek-arsitek yang berbasis kepada ketahanan bencana dari sebuah PRB itu, pengurangan resiko bencana itu. Itu sangat penting dan saya yakin masyarakat akan merasa bangga ya, memiliki rumah budaya akhirnya. Kira-kira itu. Baik, Prof. Gun-Gun, komunikasi dan koordinasi. Presiden pun menyebutkan bahwa Indonesia saat ini mampu menangani bencana. Menurut Anda gaya komunikasi yang dilakukan oleh kepala negara ini seperti apa? Ya, ini kan menunjukkan confident ya. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi bahwa proses penanganan bencana ini bisa berdiri di atas kaki sendiri kan begitu. Message-nya menurut saya clear untuk itu. Yang persoalan adalah kalau saya boleh saran, ya tidak kemudian masuk pada perbandingan 3 provinsi dan 38 provinsi gitu. Saya paham bahwa ini konteksnya menjawab soal apakah bencana di Sumatera ini perlu dikategorikan sebagai bencana nasional atau tidak. Tetapi ini situasi yang serba sensitif ini sama seperti misalnya jangan membandingkan satu nyawa dengan beberapa nyawa. Gitu maksud saya. Jangan membandingkan antara lokus di satu tempat bencana dengan keseluruhan Indonesia. Ini kalau boleh saran dalam konteks penanganan komunikasi publik. Tapi saya salut dan apresiasi pernyataan Presiden pada saat menyatakan bahwa misalnya dengan tegas kan jangan berfoto. Ya kan, seperti wisata bencana itu diksi yang kuat. Diksi yang kuat. Kita harus apresiasi itu. Pesannya juga jelas. Ya, tapi kemudian juga harus rentang kontrol itu terjadi gitu. Jangan sampai nanti menteri-menteri melakukan hal itu juga dibiarkan. Nah, selain itu pernyataan yang patut diapresiasi adalah confident bahwa bisa menyelesaikan penanganan bencana ini dengan penanganan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan asing. Tapi, sekali lagi, yang namanya nalar kritis itu kan harus selalu ada skeptisme.
Nah, kalau misalnya berdiri di atas kaki sendiri, ya buktikan bahwa penanganan dari hulu ke hilir dalam konteks disaster management tadi yang sudah disebut oleh beliau, itu kemudian konsisten persisten dijalani oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian gini, momentum ini adalah momentum juga pembuktian Pak Presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan hanya kepala negara loh, kepala pemerintahan. Dalam konteks penanganan satu kebencanaan yang ada pada awal tahun era pemerintahan kekuasaan Pak Prabowo. Nanti ini akan jadi memori kolektif. Apakah kemudian Pak Presiden berada di garda terdepan dan kemudian mengontrol seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan penanganan bencana Sumatera ini. Gitu. Ya, baik. Tidak hanya presiden yang mengontrol, tapi juga masyarakat, Mas Adam, yang nanti akan terus mengawasi bagaimana kinerja pemerintah dan juga janji-janji yang sudah diberikan kepada pemerintah dalam penanganan korban bencana di Sumatera. Terima kasih Prof. Gun-Gun, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Mas Adam sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini sesaat lagi.